Tuhan. Ya, senang sekali ya untuk bertemu dengan semua saudara saat ini dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Sujeri Tong membuka rumahnya untuk kita boleh belajar bersama-sama. Amin. Ya, puji Tuhan. Semuanya dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Yang baru kenal istrinya Bro Richard itu orang di sebelah sana. Ya, baik. Hari ini Tuhan ingin mengajak kita untuk betul-betul Steve duduk sebelah sini nggak apa-apa. Ya, itu Ter kamu ke sini. Kemudian mau duduk. Ya. Oh, thank you. Tanya. Silon. Oh, apa ini? Ya, oke. Udah, Steve aman dulu di situ. Aman. Aman ya. Baik. Mana dia? Hari ini kita akan belajar untuk mengerti yang Papa di surga ingin kita itu mengerti. Mengapa ada sebuah kesalahan dalam gereja Tuhan, dan kesalahan ini berlanjut terus. Dalam hal apa? Begini, saudara percayalah Tuhan pasti memberkati kita. Saudara percayalah doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Percayalah saudara, apapun kesulitan kita, Dia sanggup menolongnya. Tidak salah. Tapi kalau hanya ini yang ditekankan oleh banyak hamba Tuhan, akhirnya kita menjadi orang Kristen yang manja. Oh, kata manja. Pokoknya minta diberkati, minta ditolong, supaya doa dijawab terus. Kalau sudah begitu Tuhan nggak jawab, Tuhan nggak tolong, kita marah-marah, ngambek, terus kita ungkit. Tuhan nggak ngitung berapa banyak persembahan saya. Wih, Tuhan masa lupa? Saya ini rajin doa loh Tuhan. Betul? Saudara coba perhatikan. Kalau semua yang kita doakan dan kita minta harus Tuhan jawab. Coba pikir, siapa yang jadi Tuhan akhirnya? Kurang ajar nggak? Betul nggak? Kurang ajar betul. Lah ini konsep yang salah itu. Saya ulangi. Tidak salah kita mempercayai Dia sebagai Tuhan yang bisa buat apa saja untuk kita, menolong kita. Betul ya? Tapi kalau cuma itu yang ditekankan, nah ini yang Tuhan gak suka. Tidak semua kita punya anak, ya. Termasuk dia muda, ini anak saya Kevin paling muda yang ada di sini. Umurnya baru kepala 1 dia. Berapa? 17, 18? Iya, baru 17. Nah ini kita rata-rata sudah kepala 6, kepala 7, kepala 8. Iya. Kalau saudara sebagai papa mama punya apa saja, kira-kira suka nggak kalau punya anak tiap hari minta, terus nuntut lagi? Aku kan anakmu. Kira-kira suka nggak punya anak kayak begitu? Jawab. Enggak. Memang enggak. Apalagi umur sekepala 3, kepala 4. Minta terus walaupun punya apa. Nah, sebagai orang tua, papa mama, itu akan senang kalau mempunyai anak sesekali tanya, "Pak, apa yang bisa saya bantu?" Misalnya papa punya bisnis, ya toh, punya bedrat, punya apa
Apa yang bisa saya bantu? Kira-kira sebagai papa mama, kalau ada anak seperti itu, senang sekali. Nah, ini loh saudara. Jujur, terus terang. Kapan terakhir kali saudara menanyakan itu kepada Tuhan kita? Apa yang aku harus buat? Tiap hari. Tiap hari. Puji Tuhan. Kalau bilang tiap hari, harus tanya. Apalagi kalau kita ingat doa Bapa kami. Ya, masih ingat doa Bapa kami? Salah satu kalimat, jadilah kehendak-Mu. Berarti setiap hari Papa di surga punya keinginan sesuatu enggak terhadap kita? Jadilah kehendak-Mu. Berarti Papa kita di surga tiap hari punya enggak keinginan sesuatu untuk kita kerjakan? Jelas. Kenapa kita enggak tanya? Kita cuma doa sampai jadi langkah Bapak suara dari amin. Iya. Coba Inggris Saudara, justru Papa yang baik itu sangat senang kalau dia tahu kita ingin tahu kehendaknya itu apa. Tadi siang kira-kira jam 2 ada seorang pendeta dari Jakarta yang beberapa kali melayani di Sion. Masih ingat ya Sion Gendap? Ya, yang dikerjakan oleh saudara kita Paul Job. Ya, almarhum. Dia tanya, kok yang Sion itu masih ada? Oh masih. Oh iya. Nah, yang dia tanyakan itu luar biasa. Siapa yang meneruskan? Nggak punya ada fanji. Lalu dia tanya macam-macam. Dia memang cukup dekat dengan Kobingwi, Pak Polcuk itu cukup dekat. Apa sewanya masih sama? 140 euro satu kali pakai gedung itu. Yes, memang itu mahal. Di beberapa gereja yang saya sering layani di Belanda 50 euro sewanya. Ada yang 100. Ini satu kali pakai. Dan sebulan 2 kali. Ya ada. Kalau Selasanya 5 kali, maka 3 kali. Nah, saudara, maaf saya cuma cerita ya. Jangan mikir macam-macam. Karena saya ditanya. Memang pernah sempat mau ditutup waktu COVID, ya toh, sudah nggak bisa kumpul, tapi juga sulit hamba-hamba Tuhan datang dari Indonesia. Ya visa juga sulit waktu itu. 2020 bulan Maret itu saya terakhir meninggalkan Belanda, lalu COVID, ya. Balik lagi itu November 2022 karena baru dibuka lagi. Nah, November 2022 itu Pak Polcuk ini ngajak kami rapat. Ya. Pas saya baru hadir juga, ya udah ayo rapat. Itu yang saya kaget. Keputusan rapat Sion harus bubar. Karena susah bayar sewa. Orang sudah tambah sedikit. Bisa bayangkan toh? Karena maaf, buat saya mau ditutup mau tidak saya nggak rugi apa-apa. Tapi itu yang aneh. Saya cerita kepada hamba Tuhan ini. Begitu dengar keputusan Pak Polcuk dan ditanya pengurus semuanya, memang sulit untuk melanjutkan. Ya, maaf loh, mau dapat kolektor berapa? Sewanya gedung aduh. Saudara aneh, ketika saya dengar mau ditutup itu, saya nggak ada urusan apa-apa. Wih, ini tiba-tiba ada rasa marah di hati saya.
Kenapa saya harus marah? Saya tahan dulu. Oh, saya tahu ternyata papa yang punya pekerjaan itu yang marah. Saya saat ini masih berunding ini. Saya tanya, papa saya harus buat apa? Bagaimana ini? Maaf, saudara, dahsyat Tuhan. Jelas, saya dengar apa yang Tuhan ngomong. Daniel tiap kali dalam 1 bulan ada 3 kali kebaktian, 5 Selasa, kan Selasa kedua, keempat, dan kelima. Kamu harus datang. Saya bilang siap. Yang kedua, maaf ya saudara, jangan mikir apa-apa. Roh Kudus jelas berkata kepada saya, kamu bayar sewa gedungnya. Siap, saya bilang begitu. Kenapa tertawa? Loh, ini betul-betul luar biasa. Nanti Fani bisa teruskan kesaksian. Nah, hamba Tuhan ini tanya, loh, itu sampai sekarang kok itu? Enggak. Saudara tahu? Jadi mulai Januari 2023, itu 5 Selasa pertama dalam tahun 2023, ternyata, kan betul kan kalau salah, ternyata sampai bulan Juli 2023 saya nggak bayar lagi karena Tuhan cukupi lewat pengurus itu. Bayangkan, hamba Tuhan ini kagum. Terus dia berkata begini, oh Tuhan tahu karena dia mau berkorban. Betul. Pertama kali pengurus ini urunan. Paling dikit sebulan 10 euro. Sebulan ya? 10 euro. Sebulan. Ada berapa pengurus yang urunan? 10 euro sebulan. 7, 8. Oh lebih. Dan itu tiap bulan ditambah. Kan masuk tante sok juga. Iya. Saudara, coba bayangkan. Aduh. Nah, yang lebih hebatnya lagi Tuhan. Selasa kedua di bulan Januari 2023, itu tanggal 9 Januari. Saya masih di Amerika bersama istri saya dalam perjalanan ke Belanda karena itu. Tiba-tiba tanggal 6 Januari 2023, saudara kita ini kena Hersen bleeding, pendarahan otak Pak Poljo, dan terus sakit terus sampai akhirnya 15 November tahun lalu dipanggil oleh Tuhan. Dan itu luar biasa cara Tuhan bekerja untuk meyakinkan. Maaf bagi yang belum tahu Sion, nggak apa-apa, nggak usah. Tapi yang tahu persekutuan doa Sion itu kan identik dengan Poljo. Ngerti nggak maksudnya? Ya pokoknya ada Poljo, ada persekutuan doa Sion. Secara logika bubar orangnya nggak bisa apa-apa, sakit, tapi Tuhan yang punya kerjaan. Itu luar biasa. Nah, klimaksnya, puncaknya, akhirnya Natal pertama setelah COVID itu 2 Desember 2023. Dan itu Natal pertama yang tanpa Poljo. Anak pertamanya Pak Poljo bersama suaminya hadir dan mereka menangis. Ternyata Tuhan tetap setia pada pekerjaannya ini. Bisa bayangkan? Nah, hari ini setiap kita harus tahu apa yang Papa mau dalam hidup kita. Oke. Kemarin dari Sabtu, ya, saya ditelepon oleh salah seorang petugas di penjara. Ya. Pak, ada satu lagi yang lulus. Kalau kata lulus ya, keluar. Tapi keluarganya nggak mau terima. Ya karena dari penjara siapa mau terima, malu. Nah, saya itu meninggalkan nomor telepon ini ke banyak orang. Ya, termasuk yang di penjara. Ini yang dari Nabiri ikut juga sana jam 3 sampai jam 3 pagi ini. Ikutnya. Yang dari Medan juga banyak tadi itu ya. Nah, saya ditelepon hari Sabtu kemarin. Apa yang saya bisa buat?
Apakah Bapak mau nerima? Mau. Kenapa tidak? Nah, saya di satu tempat, ya, di provinsi yang di luar Jawa, ya, saya telepon anak saya di bagian sana. Oke, terima. 3 jam kemudian ditelepon lagi, Pak, nambah 1. Oke, nggak apa-apa. Karena ternyata ini juga bebas, tapi nggak orang tuanya nggak mau terima. Nggak apa-apa. Jiwa mau diselamatkan, jadi 2 dari penjara. Saudara, ada banyak kehendak Tuhan yang belum selesai, ya atau tidak? Ada banyak kehendak Tuhan yang belum selesai, dan Tuhan ingin kita anak-anaknya yang menyelesaikan itu. Cuma 1 yang betul? Kita anak-anaknya yang harus menyelesaikan. Maka itu jangan hanya sibuk memaksa Tuhan, berkati aku, tolong aku Tuhan, jawab doaku, sambil ngancam-ngancam lagi. Awas loh Tuhan, enggak jawab doa saya, perpuluhan saya enggak kasih. Gak ada begitu masalahnya. Enggak. Oke. Nah, inilah yang Tuhan ingin kita kerjakan bersama dengan Dia. Kita lihat 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Susan sudah bisa? Susan ganti HP baru, ternyata belum ada Bible-nya. Nanti Terry yang nolong. Bisa nggak? 1 Korintus 3 ayat 9. Ya, ayat 9. Belum. Baik. 1 Korintus 3 ayat 9. Kita ini siapa? Iya, ini sudah benar. Udah Susan? Ketemu? Ya, 9 toh? Iya, ayat 9. Itu ayat 9. Di atas. Kalimat pertama. Baca kan? Ya, baca. Baca kan, jangan dilihat. Karena kami sama-sama pelayan Allah. Nah, cukup. Sama-sama pelayan. Bukan terjemahan baru ya. Nggak apa-apa. Karena kami ini kawan sekerja Tuhan. Bahasa Belandanya apa? Medearbeid. Apa ada lagi terjemahan yang beda? Ayo buka Alkitab saudara. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Nah, kawan sekerja terjemahan lain? Kevin, apa? Terjemahan apa itu? Medewerker. Nah, want wij zijn Gods medearbeiders. oh, oke, sama. Medewerker. Ada terjemahan lain nggak? Yang punya headbook atau apa? Ada? Coba cari terjemahan lain. Ayo, bacakan. Mira, apa terjemahan apa? Wij zijn Gods medewerkers. Oh, sama, medewerkers. Itu terjemahan apa, Susan? Headbook. Headbook. Ada lagi yang lain? NPG terlalu tua ya? NPG met de Oh, medearbeid. Oke, sekarang saya tanya. Disebut teman sekerja, bahasa Belanda pakai medewerker, arbeid, apa itu bahasa Belanda? Medearbeid. Renungkan. Itu posisinya beda atau sama? Sama. Ini yang luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin tanya kepada semua kita. Kalau saudara pengusaha dan ingin cari teman sekerja, partner bisnis, syarat pertama apa? Saudara milihnya bagaimana? Ayo, pura-pura semua kita jadi pengusaha besar, cari partner. Ayo, kira-kira Pak Paul bilang yang cocok. Punya duit. Jujur. Ini terlalu rohani, semuanya umum lah. Punya duit. Misalnya finansialnya sama. Nah, itu yang betul. Yang punya duit. Punya duit, kalau enggak bisa. Nah, betul enggak? Itu nomor 1. Ngapain punya teman kerja gak punya duit, malah ngerepotin nanti. Betul, yang punya uang. Nomor 2, yaitu baru jujur, yang rajin, yang apa-apa. Ayo jujur.
saudara dan saya masuk nggak kriterianya Tuhan ini? Waktu dia milih kita jadi partner bisnisnya, ayo jujur, masuk nggak? Enggak punya duit begini, masuk apa? Belum tahu enggak? Sudah buka bank rekening saudara, ada berapa euro? 100.000 keren. Belum tahu? Masuk enggak hitungan? Enggak. Ayo jujur, kalau lihat model begini lebih banyak utang kita daripada saldonya. Maaf jangan tersinggung. Bisa kayak gitu. Lebih banyak utangnya. Merah kalau banyak sudah merah. Tapi Tuhan pilih. Maaf, rajin, jujur, ayo ngaku dalam hati aja. Termasuk kita banyak malesnya. Ya enggak. Loh, kenapa saudara? Diajak kebaktian, dingin. Aduh, gitu. Terus diajak waktu somber, panas. Kapan berangkatnya? Banyak alasan. Saudara, tapi kok Tuhan memilih kita sebagai teman sekerjanya. Jadi nomor 1, begitu Tuhan mengakui kita teman sekerjanya, partner bisnisnya, kita sama. Tuhan angkat kita sejajar dengan Dia. Ini luar biasa. Selalu ingat siapa kita, tapi Tuhan hargai. Nomor 2, masih teman sekerja. Jawab. Dalam sebagai teman sekerja, bisa nggak berkata, kamu kerja sendiri ya, aku nggak ikut? Bisa nggak? Nggak bisa. Yang males ya, maka itu nggak bisa. Jadi kalau yang satu males, satunya rajin, maka rajin pun nggak bisa kerja sendiri. Samenwerken, ya harus sama-sama. Nah, ini kita harus tahu. Pasti banyak yang kaget kalau kita buka firman Tuhan. Saya bertanya ini, kira-kira Tuhan bisa kerja sendiri nggak untuk menyelesaikan pekerjaannya ini? Tidak. Ini yang banyak orang belum tahu. Tidak bisa. Saya kembali jawaban saudara untuk nomor 2. Teman sekerja nggak bisa kerja kalau satunya nggak bisa. Belum tadi kan sudah jawab begitu. Nah, kenapa saya tanya balik, apakah Tuhan bisa kerja tanpa kita? Sudah bilang bisa. Tidak. Ini yang luar biasa. Mari kita buka ayatnya. Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Saudara, ayat ini di open bar oleh Roh Kudus kepada saya tahun 78. Saudara, saya kaget. Tahun 78, Roh Kudus memberi saya pengertian. Luar biasa. Ternyata tanpa teman sekerjanya, Tuhan gak bisa ngapa-ngapain. Aneh. Ini yang mengagetkan. Maka itu kenapa di awal tadi saya berkata, terlalu banyak salah di hidup kita. Hanya minta Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan jawab doaku. Ternyata Tuhan sangat perlu kita. Baca dulu bahasa Indonesia. Sama-sama 1, 2, 3. Sungguh yang Tuhan tidak buat sesuatu. Stop dulu.
Tidak banyak ayat di Alkitab ketika Tuhan berfirman didahului dengan kata sungguh, seiker. Sedikit. Berarti ini penting. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Apa katanya tidak berbuat sesuatu? Ayo cepat. Apa katanya? Kenapa susah? Ini Beda. bahasa Belanda. Iya, enggak apa-apa. Mulai. Oh, melihat bahasa Indonesia. Ayo, apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Diam diri. Masih enak. Ini enggak. Bukan berdiam diri. Tidak bisa bekerja. Enggak bisa bekerja. Enggak bisa ngapa-ngapain. Pasif. Tak berdaya. Bahasa Belandanya apa? Kevin, read it. Hopeloos. Bahasa Belanda. Save the present tense, ya. Gewisselijk. Bagus loh. Pakai kata itu? Enggak, itu. Sungguh, itu sungguh. Bagus loh. Enggak? Ja. De Heere zal geen ding doen tenzij Ja. hij zijn Zijn geen doen. Kenapa? Oh. Saudara bayangkan. Ik waarschuw allereerst. Sungguh. Ik vertel. Kenapa susah? Ik heb het anders. Ya apa? Bacakan. Bahasa Belandanya. Iya oke. Maar ik waarschuw altijd eerst. Ik vertel mijn profeten wat ik ga doen. Ya, itu setelahnya. Tuhan baru bisa buat kalau dia sudah berunding dengan hamba-hambanya. Itu kalimat terakhir Susan. Yang kalimat pertama. Coba baca. Begini. Bukan kalimat pertamanya, harusnya ini. Yang pertama. Maar. Ik waarschuw u. Ik waarschuw altijd eerst. Ya. Vertelt mijn profeten wat ik ga doen. Oh, ya, itu kalimat pertamanya coba saya lihat. Malaik. Itu di kalimat pertama jadi kalimat kedua. Iya, maka terjemahnya 6, 7. Oh iya ya. Berarti Lain. iya, terjemahnya beda ya, nggak apa-apa. Tapi artinya betul. Dia baru bisa bekerja kalau rencananya diberitahukan kepada dia profet. Tapi kalau tidak bisa, nggak mau tahu, nggak bisa. Saudara, saya kaget. Oke, saya tanya dulu sebelum kita teruskan. Di seluruh dunia ini kan cuma ada dua kekuatan. Tuhan dengan setan. Dengarkan, ini yang berbalik. Kalau Tuhan diam, berarti siapa yang aktif? Ini Tuhan diam, ya karena kita yang nggak bekerja, setan yang aktif. Kita akan tunggu keputusan Tuhan. Ini kemarinnya dunia gempa waktu pembukaan Olimpiade, dihujat habis-habisan dan nggak tahu tuh salah di mana. Tiba-tiba listrik di kota Paris mati semua. Iya, hanya gereja Hati Kudus yang ada lampunya. Aneh sekali. Iya. Saudara, ini yang kita lihat. Kalau gereja diam, umat Tuhan diam, setan yang bergerak. Benar, hanya gereja diam. Ayo kita bergerak sekarang. Sebagai teman sekerjanya harus ikut aktif. Maka itu coba baca bahasa Indonesia dari depan lagi ya. Bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada teman sekerjanya ini. Amin. Jadi Tuhan baru bekerja setelah teman sekerjanya mengerti keputusan bos. Ayo kita jalan bareng. Saudara, renungkan. Maaf, ini cuma kesaksian Kevin. November 2023 itu pertama kali saya ketemu Kevin. Saya nggak kenal dia itu siapa. Datang di kebaktian di Sion.
Nah, tiba-tiba Roh Kudus nyuruh saya untuk dekati anak ini dengan satu kalimat. Ya, Kevin, nanti kamu kesaksian sedikitnya supaya tahu. Dengan satu kalimat, suruh dia ngampuni papanya. Saya nggak tahu dia anaknya siapa. Akhirnya saya kenalkan diri. Saya waktu saya ini belum mulai kebaktian. Dan ketika saya bilang tentang papanya, dia kaget. Ya memang dia ditinggalkan papanya. Mamanya dari Indonesia, papanya orang Belanda. Nah sejak hari itu, dia manggil saya papa. Sampai hari ini. Hidupnya mengalami perubahan zaman Tuhan yang luar biasa. Nah, bisa nggak saya menolak untuk ngurusin dia hari ini? Bisa saja. Mungkin Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi kapan? Nggak tahu. Ini loh saudara. Banyak kali saya keliling kemana saja. Beberapa waktu yang lalu kami suami istri ada di Los Angeles. Ada salah seorang anak kami bukakan hotel kami di Marriott di downtown Los Angeles. Wih, hotel mahal. Ketika kami turun, biasa kan ada apa istilah Belanda, bellboy yang ngurusin barang. Ya bellboy juga namanya, bellboy ya, Belanda kata itu juga ya. Nih apa ya? Apa itu bahasa Belanda? Yang tugas hotel yang ngangkat barangnya tamu. Saudara tahu Roh Kudus bicara kepada saya. Jadi mamanya orang ini orang Manila, Filipina, bapaknya orang Amerika. Ya kan nggak kenal, namanya Kai. Begitu dia nurunkan barang-barang kami, Roh Kudus beritahu, ajak dia pulang ke Manila untuk melihat kota kelahiran mamanya. Nah kan saya nggak tahu ini siapa orang ini, tapi Roh Kudus jelas. Saya tanya, namamu siapa, kenapa? Ternyata betul mamanya orang Manila. Mamanya sudah meninggal. Dan yang buat dia kaget, salah satu kerinduan dia, yaitu bisa pulang ke Filipina lihat kota kelahiran mamanya. Kan saya nggak tahu. Maka itu dia kaget. Saya tahu dia Katolik. Saya kenalkan diri saya hamba Tuhan. Betul-betul kaget. 3 malam kami nginap di hotel itu. Dia sering ketemu. Sayang, berapa waktu kemudian handphonenya nggak tahu ganti nomor atau bagaimana. Padahal saya janji saya akan bayarin kamu untuk kamu ke Filipina, ke kampung halaman mama. Saya sempat doakan dia. Saya kenalkan siapa Tuhan Yesus. Banyak hal yang kita belum tahu. Dan ini salah satu yang kita harus tahu. Tuhan sangat memerlukan kita. Amin. Untuk menyelesaikan pekerjaan. Saya tanya, masih ingat waktu Nuh diutus buat kapal? Buat Nuh itu repot gak buat kapal itu? Sangat repot. Nomor 1, belum ada alat-alat. Gergaji, paku, lem. Betul? Mau pakai apa? Masa motong kayu pakai silet? Istilahnya itu. Nah, bukan soal ngurutnya. Tadi bilang 100 tahunan. Lama nggak kalau mau kerja kapal sampai 100 tahun lebih itu? Kalau Tuhan berapa detik jadi? 1 menit. Nggak sampai. Jadilah kapal. Jadi. Nah itu yang heran. Kenapa Tuhan nggak mau kerja sendiri? Padahal pakai Nuh itu ribet. Tapi yang nomor 1, zaman itu belum ada alat transportasi air. Jangan lagi kapal, getek atau getek. Rakit itu belum ada.
Lalu Tuhan bilang, no, buatkan kapal. Kalau orang Belanda, itu petak model apa? Apa kapal itu belum ada. Makanya ukurannya. Saudara, kenapa dia nggak mau kerja sendiri? Dia nggak bisa. No adalah rekan sekerjanya. Kita juga. Makanya itu. Kalau saudara hari ini menyadari bahwa kita teman sekerjanya, maka siap-siap. Nanti malam sebelum tidur dikasih proyek sama Tuhan. Amin. Siap? Harus mau. Ada banyak pekerjaan yang kita harus selesaikan. Satu kali waktu saya masih jadi guru sekolah minggu, waktu itu saya lagi mengajar tentang perjalanan Israel dipimpin Musa 40 tahun. Itu pun belum nyampe sampai Musanya meninggal. Ribetnya perjalanan mereka, betul? Masalah air, masalah makanan, waduh, sudahlah, semuanya. Nah, salah satu anak itu serius. Dia itu serius dengerin. Saya pikir anak ini hebat sekali. Mikir terus. Belum selesai dia angkat tangan. Om, Tuhan itu punya malaikat banyak enggak? Kan nggak ada hubungan sebetulnya. Ya banyak, saya bilang. Kenapa? Ini loh jawaban dia. Daripada repot-repot. Kenapa Tuhan nggak nyuruh satu malaikat gendong satu orang Israel? Kenapa ya? Masuk akal nggak logikanya anak ini? Saya kaget betul juga. Kenapa daripada ribet-ribet aduh, pintar. Tapi kan kita nggak mikir nih gede-gede begini. Anak kecil selalu kecil. Bayangkan. Kalau Tuhan pakai malaikat kerjanya cepat selesai. Cepat banget. Malaikat itu nggak perlu akomodasi, transportasi dan konsumsi. Langsung. Iya, cepet. Ya, nggak ribet. Coba, ngundang ambatan ada persembahannya lagi. Saudara, tapi Tuhan nggak mau pakai malaikat. Karena mau pakai kita. Saya harap sampai pada pengertian ini, nggak ada lagi yang kurang ajar di hadapan Tuhan. Mau dipakai alasan banyak sekali. Kaki sakit, pinggang sakit, maaf. Saudara, ini loh bukti. Saya pernah mikir gini loh. Kalau ada KKR undang malaikat khotbah, bukan cuma datang semua. Sebelum dia khotbah kita takut semua, jujur kan? Malaikat nongol gitu, betul tak? Pasti kita mikir macam-macam. Hargai panggilan Tuhan. Sungguh Yahweh Tuhan tidak buat sesuatu tanpa dia menyatakan keputusannya kepada teman-teman sekalian. Jadi kita diajak mengerti hati Tuhan. Coba mikir itu. Pekerjaannya masih begitu banyak yang belum selesai gitu. Betul? Dan dia tunggu kita. Tahun 85 ketika kami mulai pelayanan desa terpadu Pesat Iga, yang mana saya ada sampai hari ini di Pesat itu, kami adakan acara di Jogja, di Hotel Ambarukmo yang terkenal itu ya. Nah, salah satu pembicaranya itu Bapak AM Sinaga, orang Batak yang punya asuransi Bumi Asijaya waktu itu. Nah, saya tuh nggak pernah kenal dia. Dia diundang untuk bicara sebagai pengusaha, mau bagaimana untuk desa di Indonesia ini mau diapakan. Sebab Indonesia itu negara desa. Ya, 285 juta penduduknya. Belanda berapa? Belanda berapa? 17. 18 juta. Oh, 18 juta. 10%-nya. 18 juta. Ya.
Nah, 285 juta itu 90% lebih tinggal di desa. Karena kota besar Jakarta 14 juta, Surabaya hampir 5 juta. Setelah itu Medan, Semarang, Bandung, itu 5 kota besar di Indonesia. Paling cuma 3 jutaan, 2 juta. Jadi total yang ada di kota besar di Indonesia itu nggak sampai 25 juta. 20 juta lebih dikit. Sisanya itu di desa. Maka itu kami mendirikan pelayanan desa terpadu. Karena desa harus diurus. Karena itu ujung tombaknya Indonesia. Nah, Pak M. Sinaga sebagai pengusaha, korbannya mengagetkan. Waduh, saya tersinggung pertama kali. Dia bilang begini, kalau saya Tuhan, saya pecat semua pendeta ini. Tiap bulan minta gaji, tapi kerjaan yang diberikan 2000 tahun nggak selesai-selesai. Betul nggak dia ngomong begitu? Ya betul nggak coba? Betul juga. Dari marah saya bertobat ampun. Ya toh mana ada pengusaha mau gaji karyawan 2000 tahun digaji tapi nggak selesai-selesai kerjaannya. Dan kerjaan yang paling besar itu cuma kecil. Pindahkan surga ke dunia. Nah, betul Pak? Kan cuma itu kerjaannya. Pindahkan surga ke dunia supaya bumi jadi seperti surga. Saudara, di situ saya mulai mikir, betul juga. Ini loh. Jadi Tuhan itu ingin bumi ini jadi seperti surga. Karena kalau tidak bumi jadi seperti neraka. Dan terjadi. Surga itu dimulai di rumah. Ternyata neraka juga mulainya di rumah. Ya, betul tidak? Neraka mulainya di rumah. Nah, itu ketika Mother Teresa pidato di PBB Desember 79, gempar dunia. Mother Teresa nggak bisa ngomong panjang, pendek kalau ngomong. Dia berkata, hai para pemimpin dunia, jangan ngomong damai di gedung ini. Kalian pulang buat damai di rumah. Nanti dunia damai. Saudara, kata-kata itu ada di internet sampai hari ini. Dan itu ditulis besar di gedung PBB. Lalu Mother Teresa berkata, kalimat ini jadi phrase, jadi kalimat yang diucapkan banyak orang. Love starts from home. Yes. Love starts from home. Kasih itu dimulai di rumah. Surga itu di rumah. Dan itu doa Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Ini pekerjaan yang belum selesai sampai hari ini, sudah 2000 tahun lebih. Dan saya nggak akan lupa teriakan Bapak M. Sinaga ini. Betul, ampuni kami itu. Hei, berarti kita memindahkan surga ke bumi. Puji Tuhan, hari ini 29 Juli 2024, hari bersejarah buat Indonesia. Presiden Joko Widodo sudah tinggal di kota Nusantara mulai hari ini, mulai bekerja di kantor itu. Jadi pindah ibu kota negara Indonesia, pindah ke Nusantara. Luar biasa. Saudara, surga harus pindah dari tempatnya. Pindah kemana? Ke bumi. Siapa yang diajak jadi teman sekerjanya? Nah, sekarang begini. Orang pindah rumah, maaf, semiskin-miskinnya orang pindah rumah, mudah atau ribet? Ribet. Kenapa? Mikir apanya? Barangnya. Lihat aja rumah Susjeri, orang cuma satu barang segini banyak. Enggak. Nah, itu pengertian Roh Kudus setelah Bapak M. Sinaga itu
ngomong sebetul-betul juga. Berarti untuk memindahkan surga kita harus tahu isi surga itu apa, supaya kita bisa cocokkan dengan tempatnya. Wih, itu hebat sekali Bapak di surga. Ingin tahu nggak isinya surga itu apa? Ternyata cuma 3 hal. Bukan 10, bukan 200, 3. Di situ saya bertobat. Kurang ajar. Ini teman saya kerja Tuhan ini. Cuma pindahkan 3 barang aja 2000 tahun nggak selesai-selesai. Dan minta gaji terus. Kita buka Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Ini mesti diulangi, Bro. Tulisannya tante. Udah saya nggak salah. Nah, tante sih. Roma Ini ini kan Amos. Kan. Roma 14 ayat 17. Satu kali. Tante naik ke atas. Ke bawah. Ke bawah. Nah, Roma kan tulisannya bawah. Romania. Itu Romania. 14 ayat 17. 14. 17. 7. Ayo. Roma 17. Bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Nah, stop. Jadi jangan ngurusin makan minum saja. Tapi soal satu, Kebenaran, kebenaran, sejahtera, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya ampun, ternyata barangnya surga cuma 3 ini saja. Nah, terus kita ini ngapain? Gak jadi-jadi. Ngerti? Hebat sudah bahasa Belandanya apa? Capek. Ini adalah Want het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, siapa sendera? maar rechtvaardigheid, Vaardigheid, ja. en blijdschap door de Heilige Geest. 3. Apa? Benar, pertama bukan? Rechtvaardigheid, vrede, Rechtvaardigheid. blijdschap. Vrede and blessing. Saudara, sejak hari itu pola pelayanan saya berubah. Jadi kemana saja kita pergi, hadirkan 3 hal ini. Ada kebenaran. Puji Tuhan, timnya Pak Polcang sudah mulai nginjili di beberapa pasar, beberapa pusat kota di sana. Berapa kota sekarang sudah ada? Sudah. Obdorot, Dortmund sampai Jerman juga Dortmund. Jawa. Dan sekarang ini di Sudman ya, yang ngurusin anak-anak yang adik-adik anak-anak yang punya kelainan secara mental. Bawa kebenaran. Apa itu? Firman Tuhan. Tuhan Yesus itu kebenaran. Hadirkan damai sejahtera. Kemana saja kita pergi, hadirkan damai sejahtera. Buat orang merasa damai. Yang ketiga, kemana saja kita pergi, buat sukacita. Amin. Ayo jujur. Kalau cuma 3 ini mudah atau susah sih? Saya tanya kok, kalau cuma 3 barang ini lu mudah atau susah? Nah, yang masih berkata susah, memang gak punya damai di hidupnya gitu aja. Kalau saudara gak punya damai, gak mungkin menghadirkan damai. Maka itu yang Tuhan minta, hidup tanpa musuh. Dan ampunilah kesalahan kami. Itu doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Itu damai. Jadi semua dimulai dari kita. Jangan bilang, saya tuh nggak benci dengan dia, tapi malas ketemu. Sama kok bilang. Benci tapi malas ketemu. Apa sih? Berarti masih punya musuh. Sukacita. Ingat yang Kevin tadi di mobil, kau ngajari dia untuk bersukacita terus. Apa kelas? Oh ya? Sukacita. Kalau kita lagu ini kerentangan gitu. Kristin. Kok kayak ngomong lagu ini? Gak apa-apa, tenang aja.
Sukacita. Oh, dari Jerman, bukan pacar ya? Oh, pamer cucu. Sekarang jadi berapa barangnya surga? 3. Ya. Banyak atau sedikit kok, cuma 3 saja. Sedikit. Tapi karena kurang ajarnya kita, nggak selesai-selesai. 2000 tahun Tuhan minta. Kenapa? Mira, Suceri? Kalau bisa mengerjakannya itu yang berat memang banyak. Kalau bisa mengerjakannya cuma 3, Pak. Lu enggak, kamu cuma 3 ini. Oh susah. Enggak, yang susah makanya enggak punya damai. Enggak punya sukacita. Hidupnya sedih terus, susah terus. Nggak mau. Pada hidup ini enak loh. Amin. Jalani saja. Ini loh saudara, tugas terbesar kita hanya ini. Karena kalau surga, kalau bumi nggak jadi seperti surga, jadi seperti neraka. Dan menyedihkan. Setan berhasil nggak buat bumi jadi seperti neraka? Berhasil. Ngeri. Maka itu hari ini ngikuti di rumah juga, ambil keputusan. Aku teman sekerjanya. Amin. Bapak berikan kami tugas. Beri kami tugas. Salah seorang saudari, ya orang Maluku, familia Sampelean, ada di Singaraja sekarang. Dia buka lagu, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ini tugas kita. Saudara, ayo kita kerja. Dan lihat ayat 18-nya. Masih Roma 14. Saya kaget. Roma 14, 18-nya. Ayat 18. Ayo kita baca. Hasilnya itu hebat. Udah? 1, 2, 3. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Nangis saya waktu dia buka. Dan barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Saya dulu mikir cara apa ini? Karena Paulus nggak menjelaskan. Ternyata ya cara ayat 17. Kalau saudara dan saya kemana saja pergi menyampaikan kebenaran, itulah firman dan Tuhan Yesus. Sampaikan damai bagi semua orang. Sampaikan sukacita. Maka kita berkenan kepada Tuhan. Walaupun kita nggak cari orang, akan apa? Dan kita akan dihormati orang. Kita nggak cari tapi orang. Bahasa Belandanya. Bacakan. Oh ja, bicara. God waardeert het als wij op deze wijze Christus dienen en de mensen zullen dat ook waarderen. Hebat ya. Kita nggak cari. Tapi akhirnya orang-orang yang ketemu saudara, ketemu saya, akan memuliakan Tuhan. Dia akan respect kepada kita. Walaupun kita nggak cari. Ini yang Tuhan ingin. Jujur jawab. Awas salah. Susah atau gampang? Susah atau gampang? Nah, kalau punya gampang. Kebenaran itu sudah di hidup kita. Damai ada di hidup kita. Sukacita kita sudah punya. Tinggal kasih saja. Saya akhiri dengan konsep. Tapi kenapa? Maaf loh. Apa yang kita pelajari hari ini itu hal baru atau hal lama? Sudah terpuls berapa ribu tahun. Kenapa gereja tidak pernah mengerti? Maaf, doktrin yang membutakan kita. Sebab ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan,
Masing-masing sinode, masing gereja punya doktrin. Ini jadi Banyak aturan. banyak aturan. Padahal cuma memindahkan saja loh, Saudara, nanti bulan Agustus tanggal 26 bulan depan, saya akan mensyukuri 52 tahun saya jadi pengkhotbah. Pesta besar. Sudah, pesta masih 2 tahun yang lalu. Di sini dong belum. Siap ya, buat pesta saya. Enggak, 26 Agustus saya suami istri ada di Amerika. Saya mau ceritain. Saya tidak pakai doktrin gereja apa saja. Dan orang tanya, jadi Pak Dana pakai doktrinnya siapa? Saya bilang pakai doktrinnya Tuhan Yesus. Yes, amin. Apa itu doktrinnya Tuhan Yesus? Doa Bapa kami. Ternyata doa Bapa kami itu dahsyat, komplit. Saya percepat ya, saya uraikan. Bapa kami yang jadi Papa kita berapa? Satu. Di mana? Surga. Tapi sinode buat mama, bapaknya banyak. Bapak Katolik, Bapak Reform, Bapak Hermon, Bapak Pantekosta, ya Bapak Advent, Bapak Baptis. Yang Bapak apa tuh bakso? Yang bukan di Sphinxter, yang bukan di surga, yang ada di Roma, yang ada di Yerusalem, yang ada di mana? Doktrin Reform, ya, di salah satu kota di Belanda ini. Jadi kacau. Dikit-dikit bilang Calvin. Ya, mana Yesusnya? Nah, amin. Ya. Bapak kami di surga terus. Masing-masing kita malah mengejek nama Papa ketika kita lebih cenderung ke doktrin kita masing-masing. Maaf, tidak ada doktrin gereja yang tidak berasal dari Alkitab. Tidak ada. Tapi kok aneh? Berasal dari buku yang sama, kenapa perang sendiri? Betul, masing-masing kita yang pegang satu doktrin itu pasti nyalakan yang lain. Ya. Kami yang paling benar, kamu yang salah. Itu kan aneh. Tapi kalau bapaknya satu, dikuduskan namamu, namanya juga cuma satu, berarti kita ini saudara, bukan orang lain. Ada ilustrasi bagus yang waktu 2020 saya dapat itu. Suatu siang ini di Indonesia ada keluarga Kristen lagi makan. Toto ada pengemis. Ya nama keluarga Kristen ya diterima. Diajak putar lewat belakang desa rumah Indonesia, dapurnya di belakang bukan? Diajak masuk. Silakan kamu duduk. Wih, pengemis ini melihat tuan rumah Kristen ini ngambil makanan di piring. Dia tahu itu untuk aku. Akhirnya dia ke dapur, memberikan piring ini ke pengemis ini. Dan orang di sini kok duduk juga di lantai. Ikuti doaku ya, karena Kristen doa. Bapak kami dalam surga, Bapamu dalam surga. Dia mikir, aku salah ngomong atau kurang kencang? Ikuti ya, Bapak kami dalam surga, Bapamu di dalam surga. Akhirnya orang ini, lu tadi aku ngomong apa? Bapak kami dalam surga. Terus kamu ngomong apa? Bapakmu dalam surga. Kenapa? Saudara, ini ilustrasi bagus. Kalau aku berkata Bapak kami, berarti kita ini kakak adik. Masa makannya beda? Kamu di meja, aku di lain. Itu ilustrasi bagus. Ternyata kata Bapak kami dalam surga itu universal. Semua manusia di dunia, nggak peduli agama apa, warna kulit apa, itu anak-anak dari satu Bapa. Ayo kita buktikan. Kisah Rasul 17 ayat 26. Handling ya, 17 ayat 26. Ayo kita buktikan
Ini loh saudara, ketika gereja dibutakan oleh doktrin, maka hal-hal seperti ini mereka nggak tahu. Maaf. Kenapa? Mobil ini apa? 17. Oh, ya habis. Ayat 26. 17 ayat 26. Tidak. Jadi kalau punya sebelah mana? Tolong. Ini namanya kisah. Oh, nyalain tadi itu. Iya, oke ya. Udah. Ya, terima kasih. Yang itu. Sudah? Handelingen 17 Udah, kita baca bahasa Indonesia. Ini dulu. 1, 2, 3. Satu orang saja dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Luar biasa. Dari berapa orang? Satu. Orang. Jadi sekian ribu suku bangsa. Ini loh firman-Nya. Apa kami di surga itu luar biasa. Saudara, tidak apa-apa saja. Biar latihan kipasnya bunyi gitu ya. Saudara dengar. Satu-satunya hal yang Papa paling benci kalau kita rasialis. Kenapa? Karena satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia. Satu, yang lain terserah. Waktu kita mau dilahirkan, Papa nggak tanya, kamu memilih jadi bangsa apa? Betul? Yang lain hak saudara. Saudara mau beli sepatu, haknya di tengah silakan. Cuma kau mikir ngapain ini? Nanti ya. Saudara punya uang 2 juta euro, beli kerupuk semua, silakan. satu ton. Sudah, betul nggak? Bukannya nggak kerupuk. Loh, masih ngerti ilustrasi ini? Saudara mau ngecat rambut 7 warna silakan. Ngerti dong ilustrasi ini? Semua silakan. Tuhan nggak pernah nyampur, tapi satu ini enggak. Apa tadi? Waktu kita dilahirkan Tuhan nggak pernah tanya. Maka itu kalau kita bisa jadi ini, siapa yang milihkan? Loh, siapa yang memilihkan? Loh, kita jadi orang Minasa, orang Cina, orang Jawa, orang Batak, orang Ambon, orang apa? Siapa yang milihkan? Tuhan. Jadi kita nggak boleh rasialis. Tuhan nggak suka. Ada satu orang. Bahasa Belanda ya, Kevin? In Nederlands? Saya In de synagoge. Oh nee. Ada ini. Oh, Oke, yang lain ada ketemu yang bahasa Belanda sudah? Jezus. Ada? Ya. En heeft uit ene bloed. Bloed. Geslacht der mensen gemaakt om op den gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebben de tijd tevoren geordineerd en de bepaalde van hun woningen. Bayangkan, dari satu orang jadi begini, tempatnya beda-beda semua, bahasanya beda-beda semua. Saya jelasnya Bapak kami di surga. Saya ulangi lagi, doktrin itu merusak, memisah-misahkan. Coba kata ain bloodnya satu darah. Satu darah. Bapak kami di surga, di kursamamu, datanglah kerajaan. Harusnya cuma satu kerajaan, tapi jadi terpecah-pecah. Kerajaan Kingston, kerajaan Katolik, ya enggak? Kerajaan Advent, kerajaan Advent. Macam-macam jadi rusak. Jadilah kehendakmu, nggak bisa juga. Sebab masing-masing sinode punya kehendak masing-masing. Hancur semuanya. Maka itu dalam pelayanan saya bisa masuk ke semua gereja.
Kalau saya nggak mau milih-milih, saya tetap akan menyampaikan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Silakan kerja masing-masing. Ya, kalau di ruangan ini yang paling lama saya kenal Mira. Saya ketemu Mira itu tahun 83 di Bochum. 83 yang paling lama. Dan sejak itu Mira tahu bagaimana model pelayanan saya. Saudara, ayo kita hari ini menyadari, jadilah kehendak, bukan kehendak masing-masing pendeta ini, supaya bumi jadi seperti surga. Lalu tugasnya beri makan semua orang. Amin. Ya, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ampunilah dulu. Oh enggak ya? Makan dulu. Makan dulu. Kenapa sudah harus makan? Bukan kita yang makan, kita bagi makanan itu. Ternyata untuk membuat dunia nggak ada setan, itu bukan dengan doa puasa, bukan dengan doa keliling, doa di lapangan, doa di mana. Jangan ada orang lapar, maka setan pulang kampung. Jadi pengangguran, hanya berkelus setannya. Kenapa? Iya, silakan. Kenapa bangsa Yahudi menjadi bangsa pilihan? Karena Tuhan yang menentukan. Kita nggak bisa tahu. Ini pertanyaannya sama. Kenapa kita jadi orang Indonesia? Tuhan yang menentukan. Iya. Kenapa? Dia yang menentukan. Oke, saya lihat. Kenapa harus memberi makan? Kita lihat Matius 4 ayat 2 dan 3. Matius 4 ayat 2 dan 3. Sejari, pasakan masih banyak? Masih ya? Oke, saya bisa makan lagi agak lama dikit, gak apa-apa ya. Matius 4 ayat 2 dan 3. Baca ayat 2. Matius 4 ayat 2. 1, 2, 3. Masa hari dan malam, akhirnya lapar lagi. Stop. Ini loh saudara. Ternyata Tuhan Yesus bisa lapar dan pernah lapar. 4 ayat 2. Masalahnya bukan soal lapar. Ini yang mengerikan. Ayat 3. Siapa yang datang kalau Yesus lapar? Bayangkan. Kalau Yesus yang lapar, setan berani datang. Apalagi yang lapar model kita. Setannya ya apa itu? Maaf. Loh, ini loh pengertian yang saya dapat luar biasa. Jadi untuk membuat setan berkelus, nggak punya kerjaan sampai bosan di dunia pulang kampung, jangan ada orang lapar di sekitar. Luar biasa. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Our daily bread. Jangan berkata secukupnya itu berapa sih secukupnya? Dikit atau banyak? Kalau lihat secukupnya pas. Tapi ternyata papa nggak pernah memberi pas. Dia pasti beri lebih. Karena dia tahu di sekitar kita ada orang yang nggak punya papa sebaik papa kita. Dan ketika Tuhan tahu kita minta secukupnya dan ada orang yang kurang, tolong berikan kepada mereka. Amin. Itu hukum kasih. Saya punya pengertian begini. Kalau setan bosan di dunia dan pulang kampung, maka semua kantor polisi jadi kafe. Karena polisi nggak ada kerjaan. Betul? Polisi kantor jadi kafe. Gedung pengadilan jadi mall. Penjara-penjara jadi hotel semua. Karena nggak ada kejahatan lagi. Nah, itu seperti surga. Ada damai, ada kebenaran, ada sukacita. Lalu ampunilah kesalahan. Enggak ada perang, enggak ada musuh. Saudara-saudara bisa tahu, ini doktrin yang saya pakai sampai hari ini.
Saya nggak pusing dengan doktrin gereja apa saja terserah. Ayo kita lakukan doktrin doa Bapa. Itu hebat sekali. Iya toh, maka bumi jadi seperti surga damai, nggak ada permusuhan, nggak ada gontok-gontokan, Katolik, Protestan, Reforman, nggak ada lagi suka. Satu Bapa. Siap jadi teman sekerja Tuhan? Siap. Ya. Dan dari sini kita mengerti Tuhan nggak bisa kerja tanpa kita. Ngeri kalau kita nggak mengerti kebenaran. Jadi yang buat dunia damai bukan kantor PBB di New York, tapi kita, gereja Tuhan, teman sekerja. Tuhan memberkati kita semuanya.